Silakan Ibu. Silakan. Selamat malam Pak Mario, Selamat saya malam, Siska Ibu. dari Depok. Saya juga dari BSD. Nanti pulang bareng ya Mbak. Bagaimana caranya memberikan perhatian kepada orang yang lebih memilih menghilang dan menghindar daripada membicarakan baik-baik semua masalah? Terima kasih Pak. Super sekali. Mohon maaf Pak Mario, sebelum Bapak menjawab, izinkanlah saya bertanya, Mbak Ulfa, apakah Anda pernah mengalami kejadian yang sama dengan kasus ini? Iya. Boleh cerita sedikit? Ayo curhat. Intinya apa Mbak masalahnya? Jadi pasangan hidupnya lebih baik pergi, tidak bicara, menghilang daripada duduk dan mendiskusikan. Katanya kepala keluarga ya Mbak. Kan suaminya bukan, misalnya ya, si suami malah lebih menghindar. Kalau menurut saya nih Pak, mungkin antara dia bingung harus menjawab apa dengan sang istri, atau kedua emang punya salah. Ya, nah sahabat Indonesia yang super, bagaimana kalau kita melihat baiknya? Jadi jangan bebani istri dengan keharusan memperbaiki suaminya. Bebaskan istri dari keharusan memperbaiki suami. Kasihan, kan wanita itu punya pilihan lain. Contohnya saja, istri kita kalau tidak menikah dengan kita, mungkinkah dia menikah dengan pria yang lebih tampan dari kita? Kalau lihat model yang sini mungkin loh Pak. Ya, nah, yang lebih segar. Jangan tersinggung ya Pak ya. Nah. Jadi kalau istri kita itu sudah menyerahkan kehidupannya untuk menua bersama kita, seyogianya kita bantu dia membesarkan kita, bukan memperbaiki dari yang kurang. Pada saat yang sama wanita juga harus ingat, banyak suami menghindari konflik. Karena wanita gemar sekali mempertengkarkan hal-hal kecil. Kan harus dibicarakan Pak. Mempertengkarkan dan membicarakan itu beda. Ya, jadi kalau satu kata, ibu saya paling tidak. Kalau ayah saya bilang satu kata, ibu saya 10 kata. Dan itu ternyata penyakit menurun, itu warisan. Gitu. Kalau saya bicara 10 kata, satu bab itu dibicarakan istri saya. Ya, jadi kalau saya mau bicara 2 kalimat, 1 buku selesai. Nah, jadi kadang-kadang suami lebih baik diam. Nah, kalau istri mau suaminya lebih banyak bicara, dia harus bertanya lalu diam. Bagaimana seharian di kantor? Cerita dong. Lalu suaminya akan bilang, tadi, begitu kan. Terus istrinya matanya lebar, tepuk tangan, begitu. Nanti dibilang nonton sirkus Pak. Apa nggak terlalu ini Pak, ekspresif gitu? Ya itu agak berlebihan contohnya, tetapi bukankah suami istri sudah jarang bicara kecuali mereka bertengkar? Bagaimana kalau suami istri punya saat-saat pacaran yang spontan? Anak-anak kita itu hidupnya menarik karena spontan. Main dokter-dokteran, langsung main dokter-dokteran. Begitu selesai nyuntik satu orang, masak-masakan. Iya dong? Kapal-kapalan Nah, pindah lagi. suami istri tidak begitu lagi loh. Jadi dia tuh diam serius, begitu saling melihat. Begitu lalu nanti suaminya tanya, kapan kita terakhir buat anak? Gitu. Jadi, Serius ya, serius sekali. Mengapa tidak kita spontankan? Makan yuk, masak apa? Yuk kita pergi cuman berdua. Yang spontan sehingga keremajaan dari kasih sayang itu ada lagi. Begitu. Super sekali. Baik, kita berikan kesempatan kepada audiens lagi untuk bertanya. Boleh. Silakan. Bapak, silakan Bapak. Oh, ada Pak Susno. Selamat malam, Terima kasih. Pak. Terima kasih. Iya, bener Pak, mesti nonton terus Mario Teguh Pak. Alhamdulillah. Biar tenang hati Bapak. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Super. Salam super. Alhamdulillah. Yang kami tanyakan, bagaimana sikap perilaku atau nasihat anak-anak saya kepada putra-putrinya, agar putra-putrinya yang sudah merupakan cucu kami, yang pinter tapi kurang cerdas, dapat merindukan kami, Pak. Oke. Terima Super kasih. sekali. Terima kasih Assalamualaikum banyak Pak. warahmatullahi Terima kasih. Sebetulnya agak aneh ya kalau ada kakek dan nenek tidak disayangi, tidak dirindukan oleh cucu-cucunya. Iya. Karena kakek nenek itu mengizinkan segala sesuatu. Tapi
kenapa begitu ya Pak? Ya, itu nanti kita bicarakan sedikit. Tapi gini, ayah ibu mendisiplinkan. Tidak boleh ini, tidak boleh permen itu karena gulanya begini, tidak boleh itu karena gorengan begini. Neneknya boleh. Emang. Iya toh? Bener. Jam sekian tidur, neneknya Boleh. lewat gitu toh. So, seharusnya kakek nenek itu lebih atraktif daripada orang tuanya, Pak. Kira-kira? Iya, kita mau marahin Pak. Kakeknya udah nggak apa-apa Betul. gitu. Kan kita yang apa ya, gondok sendiri gitu loh Pak. Nah, jadi mungkin kalau kita mau menarik bagi anak kecil, jangan pernah kelihatan marah, mengeraskan suara, menyiksa sesuatu, memarah. Itu anak kecil takut sekali. Sehingga kalau ada ayah ibu bertengkar, itu anak kecil paling takut sekali. Apalagi kakeknya memarahi ayahnya. Itu tuh. Aku kan minta dibelikan mobil dari dulu, begitu misalnya. Matre. Jadi anak itu, Pak, cucu itu melihat kalau orang tua menyayangi anaknya, cucunya akan melihat perilaku itu sebagai perilaku yang ditiru untuk menyayangi kakek neneknya. Begitu. Terima kasih. Nah, Super sekali. Terima kasih Pak Mario, Bapak sudah lega mendengar jawabannya. Baik, kita lanjutkan lagi Mbak Ulfa. Saya mohon izin untuk memberikan kesempatan kepada penanya lagi, Pak Mario. Boleh. Silakan. Silakan. Laki perempuan, Li? laki-laki itu. Silakan Bapak berdiri. Oh iya. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Ilham dari Pondok Aren. Yes. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapinya pada saat orang tua kita merindukan anaknya, dan ketika anak tersebut dekat dengan orang tuanya, ternyata anak tersebut tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Terima kasih Pak Mario. Ya, Terima kasih Pak Ilham. terima kasih. Silakan Pak. Ibu saya dulu waktu saya bekerja di Jakarta, ibu saya di Malang selalu ditelepon, kapan kamu pulang? Begitu toh, kalau sudah pulang, dimasakkan, terus disuruh makan, ditinggal. Gitu. Orang, anak juga begitu, ditinggal anak kita toh, ibunya pergi, anaknya menangis. Kalau ibunya ada di rumah, biasa nggak direken. Jadi segala sesuatu itu selama ada, kita anggap akan selalu ada. Itu perilaku kita, itu sebabnya istri disepelekan sampai istri yang disayangi ini sakit. Itu berapa banyak suami kalau istrinya pulang ke rumah ibunya karena lebaran atau apapun. Suaminya ditinggal sendiri coba. Baju habis, piring habis. Pakaian tuh bolak-balik loh pakainya. Itu? Karena tidak ada yang mengurus. Sesuatu itu nilainya ada setelah kita kehilangan. Jadi selama kita ada istri yang baik di sebelah, suami, anak, sayangi. Karena kebahagiaan kita itu semakin besar bukan karena kita mensyukuri dapat sesuatu yang baru. Kita itu menjadi kaya kalau mensyukuri yang sudah kita miliki. Itu. Super sekali. Ada yang mau ditambahkan Mbak Ulfa? Iya. Tapi bagaimana kalau misalnya istri yang tidak bisa mensyukuri apa yang didapatkan oleh suami, Pak? Istri tidak mensyukuri yang didapatkan oleh suami. Masih kurang aja. Mungkin memang betul-betul masih kurang. Ya makanya kan Maksudnya kalau sudah lebih gitu ya, sudah banyak. masih Ya. kurang, apalagi perhatian kurang, Pak. Betul. Ada istri yang suka membandingkan suaminya dengan pria lain yang lebih berhasil. Ada toh? Gitu. Lalu suaminya bilang kalau gitu kamu menikah sama dia saja. Gitu. Tetapi itu kalau bisa jangan diteruskan karena suami yang dibanding-bandingkan oleh istrinya ke orang lain akan membandingkan istrinya dengan wanita lain. Tidak usah begitu, sahabat wanita Indonesia yang super. Jangan kasih alasan kepada suami untuk melihat wanita lain lebih baik. Dengan cara mengkritiknya, menyepelekannya, merendahkannya, mentertawai impian-impiannya. Bertengkar, memberangkatkan suami dalam keadaan marah. Sarapan sarden terus tiap hari. Coba. Dia sampai licin, dia berenangnya cepat. Nah, nanti istri ini sebetulnya net-net melatih suami untuk melihat wanita lain lebih baik. Padahal di luar sana banyak wanita yang berusaha menarik perhatian suami kita.
Terutama kan sekarang banyak sekali wanita yang bajunya kurang bahan. Model kan, Pak? Ya itu dia, sudah diberitahu kurang bahan, dijahit saja. Nah, jadi kalau begitu jadilah wanita yang tidak memberikan kesempatan bagi suami untuk melihat ke arah lain atau merasa